G-boy Muzair nangen-ningenong peduli pok Bandung ngedeng-zer Mustafa jadi gak kuat Mustafa tergila-gila Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan Di G-boy Muzair nangen-ningenong peduli pok Bandung ngedeng-zer pengalaman waktu ngamen yang enak apa ya, dapat ya begitu misalkan kayak ibu-ibu welcome kayak gitu, karena kan emang jarang ibu-ibu yang bisa nerima waria-waria ngamen itu welcome segala macam, karena ada juga kan yang ibu-ibu ngelihat waria gitu jijik kayak gitu-gitu. Jujur karena aku pernah waktu pas lagi mau ngamen itu ke tempat nasi goreng itu, ibu-ibunya lagi mesen kan, nah aku masuk joget-joget, dia malah diem 1000 kata. Padahal aku udah bilang ibu misi sampai satu lagu, dan dia pun nggak ngomong maaf ya nggak ada dan segala macam, itu nggak ada. Itu bener-bener pada saat itu gondok gitu, kok emang begini ya gitu ya wari-wari, apa emang apa ini gue yang ngerasain juga, apa emang temen-temen gue yang ngerasain gitu. Tapi ada juga sih yang bisa nerima kayak gitu, welcome, bercanda kayak gitu katanya. Sampai sempet lah gitu pakai celana seksi, terus habis itu sampai katanya, perempuan apa laki-laki katanya. Bohong, agak cuma dibohongi gue. Aku mah perempuan ibu, aku bilang gitu. Masa bohong katanya. Coba pegang itunya katanya. Pegang aja ibu, ini orang nggak ada, aku bilang gitu kan. Terus dipegang. Iya kok nggak ada sih? Yang harus saya gantung ibu buat gantungan kunci di rumah, aku bilang gitu. Terus habis itu udah terus ngamen lagi gitu. Ya ada sedih-sedihnya juga, ya apa ya, kan pas takbiran gitu, pas malam takbiran, pas mau Idul Adha, orang-orang pada keliling gitu, kadang sama keluarga gitu kan, terus makan kayak gitu keliling-keliling. Kan biasa kan kalau takbiran zaman dulu kan di rumah, kadang jalan sama temen kayak gitu, dan ini malah apa ya, nyari duit gitu buat keperluan pribadi. Iya aku bilangnya sempet lagi, tapi ada juga yang kadang kalau aku lagi capek udah capek jalan, capek apa bawa kotak musik, capek bilang, ibu cantik banget. Padahal kan nggak cantik, cuma peres doang gitu, ngerayu gitu. Ibu cantik banget sih, ampun alisnya, kakak cantik banget. Aku bilang, sampai kayak kakak 1000, 2000, aku bilang gitu. Buat minum haus, gue bilang. Terus itu kadang dikasih, seneng sih kayak begitu, cuman bisa bercanda gitu ya, buat ngelupain yang kalau lagi di rumah lagi pusing, penat gitu, kadang ngelupain masalah-masalah yang nggak harus diinget kayak gitu. Yang nggak harus diinget ya pada saat orang tua minta suruh pulang kayak gitu. Kadang aku juga kadang terbebani juga kalau orang tua suruh pulang kayak gitu. Pulang katanya. Udah sebulan nggak pulang, gue bilang. Emang kerja apa sih, gue bilang. Iya orang masih kerja itu, gue bilang. Kerja itu salon keliling, gue bilang gitu, salon panggilan. Padahal sebenarnya ngamen kayak gitu. Kadang orang tua suka, jadi kalau aku pulang tuh kalau nggak megang duit nggak berani. Karena jujur aku emang orangnya, kalau ada duit ya kasih keponakan, nggak ada duit ya enggak gitu. Terus paling kalau ngasih pulang harus minimal tuh harus ada duit 400.000. Paling itu pun pulang sebulan sekali. Masih bokap cepet
200 kayak gitu. Aku kebetulan anak kelima dari 5 bersaudara. Yang pertama kan laki-laki, terus kedua laki-laki, 3 perempuan, 4-nya laki-laki, terus 5-nya aku. Kalau aku sih lahir Jakarta, emang lahir gede besar terus Jakarta. Cuman kalau bokap aku gitu keturunan Jawa. Tapi kalau keluarga dari nyokap Padang Cirebon. Aku sih sejak ngamen itu pas aku umur 18 tahun. Pas tahun 2012 bulan Mei. Terus karena kebetulan bokap lagi ada bikin bangunan gitu, bangun kayak betulin pintu segala macam, pindah-pindah gitu kan. Nah, terus bokap nyuruh katanya, "Don," katanya, "bawain ini," katanya, "bawain apa? Ini." Aku bilang, aku emang orangnya keras gitu kan, bokap juga pun keras gitu. Aku bilang nggak mau kalau lagi malas tuh malas disuruh ngapa-ngapain. Aku bilang gitu. Habis itu bokap bilang, "Ya udah, lu kalau misalnya emang lu nggak mau disuruh segala macam, pergi aja dari sini." Gue bilang gitu, "nggak usah jadi anak bapak lagi," katanya, "ntar biar aja bapak hapus nama lu dari kartu keluarga," katanya gitu. Kontan dong kan, aku bilang. Aku sampai benar-benar berdebat, terus ngomong pakai keluar bahasa kasar juga kayak gitu. Ya udah, aku bilang itu. Akhirnya benar-benar pergi, cuman bawa duit 200.000 sama celana pendek gitu, terus sama kaos. Itu cuman pertama datang ke daerah Jembatan Besi. Aku nyariin temen aku. Tapi awalnya dia udah duluan kan terjun sebagai waria gitu, pengamen. Kebetulan dia adik kelas aku waktu SMP. Aku nyari dia terus sampai ke tempat belakang pangkalan itu, daerah Jembatan Besi. Aku cari, ada Larry nggak? Aku bilang gitu. Ada Shirley nggak? Shirley-nya nggak ada di sini. Terus lagi itu aku kan pernah diantarin ke sini. Nah, terus aku nanya sampai ke sini aku akhirnya ketemu, dan pada saat itulah aku mulai ngamen. Jadi ada apa? Aku pendidikan terakhir SMP kelas, pokoknya SMP udah dapet ijazah, cuman sempat sampai sekolah SMK. Lagi tuh kebetulan ngambil jurusan administrasi perkantoran kan, sekolah di situ, cuman nggak sampai lulus. Kalau orang tua, kalau aku berpenampilan seperti ini sih belum tahu sampai sekarang, karena ya karena ya emang belum bisa nerima, mungkin akunya juga belum bisa ngungkapin apa keinginan aku gitu. Kalau aku tuh pengen diakuin gitu, sebagaimana ya penampilan aku sekarang ini gitu. Jadi pas kebetulan itu kemarin itu dia ngeliat ID card dari suara itu, ID card itu. Dia ngeliat foto penampilan aku penampilan perempuan. Dia langsung pertamanya kan mantunya ngeliat ini siapa, kok namanya Donita, katanya ini elu. Ya itu aku, emang kenapa, aku bilang gitu. Terus langsung lah bibi aku ngeliat, dan aku cuman diem dan nggak tahu harus ngapain gitu. Diem, terus aku bilang, "Ya emang kenapa?" Aku bilang gitu. Ini kan tubuh saya, aku bilang gitu, ya hak saya dong, apapun itu keinginan saya mau seperti apa. Cuma dan entah kenapa pas berapa menit kemudian bibi aku ngerasa ngomong, nyebut gitu, astagfirullahaladzim, terus kayak gitu. Tiba-tiba kayak kerasukan almarhum nyokap kayak gitu. Terus sampai dia tuh ngusir pas kesurupan itu dia ngomong nih, pokoknya ngegeletak di ubin, terus sambil mukul-mukulin aku gitu, sono katanya, pergi katanya, nggak mau pergi sana katanya begitu. Itu emang aku di situ cuman diem terus nangisnya. Gue harus ngapain gitu, apa gue harus gimana. Terus bener-bener bingung gitu, gue harus kayak gimana gitu.
sedangkan gue gimana mau coming out, gimana gue harus bilang ke bokap gue kalau gue itu ya begini, kalau gue itu ya waria, gue nyaman sebagai perempuan gue. Cuman pas saat ngeliat kejadian itu udah bener-bener ngedown lagi buat ngakuin kalau gue itu waria tuh, jadi ngedown gitu. Almarhum nyokap gue aja nggak terima, apa ya, apalagi bokap gue masih hidup, apa dia bisa terima kayak gitu. Kalau bokap ya bokap belum nerima sih, karena kan mereka belum ngomong, aku belum ngomong gitu kalau aku ya seperti ini. Dan aku juga bilang cuman kerja gitu doang, kerja kayak semacam ya aku kerja gini ngurusin ini, ngurusin teman-teman gini, tapi nggak bilang kalau aku ngurusin waria segala macam kayak gitu. Cuman belum tahu mereka, ya belum tahu aku kayak gini. Bergulat sama jiwa ya pasti ada. Setiap orang kalau yang berubah gender itu pasti bergulat sama jiwanya sendiri. Gimana caranya aku itu harus bisa nerima diri aku kayak gimana ya. Aku kayak gini tuh sebenarnya kadang kalau aku lagi sendiri di kamar gitu, ngomong gue harus kayak gimana gitu, ini gue atau siapa, aku bilang gitu kan. Aku bilang apa ini benar gue bilang. Terus aku bilang ya udahlah, aku bilang emang ini jalannya kayak begini, terus ya jalanin aja gitu. Sebenarnya sih kadang ada saat waktunya, kadang saat aku bilang pengen berubah, pengen jadi kayak cowok lagi gitu. Cuman emang nggak bisa gitu, emang dari laku tubuh, dari gaya segala macam ya emang begini gitu. Mau berpenampilan seperti cowok, gaya cowok, tapi ya kalau kan bisa, karena tetap masyarakat, tetangga, saudara juga ngelihat ih kayak bencong segala macam kayak gitu. pengen sih pulang, cuman ya gitu sih, orang tua mah gitu ya gitu. Ya kangen gitu kan, kadang pengen datang gitu kan kuburan nyokap, pengen bilang gitu, Bu, anak kamu jadi bahagia. Cuman aku nggak berani gitu, karena kan nyokap kan udah nggak ada gitu kan, udah nggak ada dari aku kecil. Nyokap emang udah nggak ada. Terus aku juga emang kan diurusin sama bibi aku, jadi karena kangen gitu kan, kangen pas takbiran aja tuh pengen gitu ngeliat orang jalan sama keluarganya gitu, nangis pengen jalan sama keluarga, sama bokap, pengen bilang gitu, aku pengen nyaman kayak gini gitu, aku pengen nyaman, pengen bilang kalau mah gitu, nyokap gitu, kangen gitu, pengen ngerasain pelukan nyokap tuh nggak pernah sama sekali gitu. Karena pas aku lahir kan nyokap emang udah pendarahan pas itu, jadinya pendarahan dibawa ke rumah sakit gede, ya pas di jalan udah nggak bisa, karena penanganannya ya telat gitu.
kalau ditanya ngamen sampai kapan ya nggak tahu, karena apa ya, karena nggak ada lagi gitu ya, ya sampai dapet yang pas gitu. Karena keterbatasan juga, keterbatasan pendidikan gitu. Mimpi aku dalam hidup ya cuma satu sih, ngebahagiain orang tua biasanya. Karena kan emang orang tua aku cuma satu kan sekarang, cuman bokap, dan aku pengen ngebahagiain dia gitu. Aku pengen ngakuin kalau aku itu waria, dan aku pun bisa ngebahagiain orang tua kayak gitu. Bukannya kayak abang-abang aku atau pompo aku yang cuman kalau lagi butuh dateng minta uang kayak gitu-gitu, cuman aku nggak bisa gitu. Harapan aku buat masyarakat luas cuman satu, saling menghargai, karena kami sebagai waria-waria pengamen nggak seperti yang kalian kira gitu, nggak segalak yang kalian kira, karena aku ngerasain gitu. Kok pada saat gue dateng permisi gitu ya, tapi kenapa ada beberapa orang yang malah kabur gitu aja gitu. Kita bukan setan gitu, kita manusia kok, sama gitu kan, kita sama-sama manusia, hanya beda secara berpenampilan aja gitu. Tapi kenapa harus sampai kabur kayak gitu? Pengen tuh kita saling ngehargain gitu. Terus deh gitu, apabila kayak aku gitu kadang pernah sempet ngamen gitu tempat nasi goreng dan segala macam perumahan gitu, kita ada permisi, kita ngehargain, assalamualaikum, permisi kayak gitu, mas sawer dong, sembari sampai satu lagu, dan itu pun gak ada jawaban.